Perkenalkan, nama saya Benedictus Jonathan, NIM 242108, Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Caritas, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang agama dan kesehatan mental. Agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Sebagai sistem nilai dan kepercayaan, agama memberikan panduan moral, makna hidup, dan rasa harapan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Di sisi lain, kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan manusia yang mencakup stabilitas emosi, kemampuan berpikir jernih, dan hubungan sosial yang sehat. Dalam beberapa dekade terakhir, para ahli mulai menyadari betapa pentingnya hubungan antara agama dan kesehatan mental dalam menciptakan keseimbangan hidup. Saya akan mengupas lebih dalam peran agama terhadap kesehatan mental, manfaat dan tantangannya, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Baik, kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama, ada hubungan agama dan kesehatan mental. Agama mempengaruhi kesehatan mental melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa mekanisme yang menjadi penghubung antara keduanya. Yang pertama, ada makna dan tujuan hidup. Agama seringkali menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup, memberikan makna pada pengalaman, termasuk yang menyakitkan, sehingga membantu individu menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, ada mekanisme coping. Ketika menghadapi tekanan, individu yang memiliki keyakinan agama cenderung memanfaatkan doa atau mediasi untuk mengatasi stres. Ini terbukti menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Yang selanjutnya ada regulasi emosi. Ritual agama seperti ibadah, zikir, atau doa membantu individu mengelola emosi negatif dan menciptakan rasa ketenangan dan kedamaian. Selanjutnya ada komunitas dan dukungan sosial. Aktivitas keagamaan yang menciptakan rasa kebersamaan melalui komunitas yang dapat mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan rasa dukungan sosial. Yang kedua, ada manfaat agama terhadap kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa agama memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kesehatan mental. Di antara lain, yang pertama, meningkatkan resiliensi. Orang-orang dengan keyakinan agama yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup, seperti kehilangan, penyakit, ataupun trauma. Yang selanjutnya, mengurangi resiko gangguan mental. Praktik keagamaan yang rutin dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan penyalahgunaan zat. Selanjutnya, mendorong gaya hidup sehat. Banyak agama mengajarkan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran melalui gaya hidup sehat, seperti menjauhi alkohol, obat-obatan terlarang yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, ada tantangan dalam hidup agama dan kesehatan mental. Namun, tidak semua pengalaman keagamaan berdampak positif. Ini ada beberapa tantangan yang dapat muncul. Di antara lain meliputi rasa bersalah dan malu. Dogma agama yang terlalu kaku dapat menyebabkan individu merasa bersalah atau tidak layak, terutama jika mereka tidak dapat memenuhi tuntunan moral agama. Selanjutnya ada stigma terhadap masalah mental. Di beberapa komunitas agama, gangguan mental seringkali disalah artikan sebagai kelemahan iman, dosa, atau gangguan spiritual yang membuat individu enggan mencari bantuan profesional. Yang selanjutnya ada konflik internal. Ketika seseorang meragukan keyakinannya atau merasa tidak cocok dengan komunitas agamanya, ini dapat menimbulkan konflik batin yang memperburuk kesehatan mental. Poin yang keempat, integrasi agama dan psikologi modern. Dalam dunia psikoterapi modern, banyak pendekatan yang mulai mengintegrasikan
aspek spiritualitas untuk membantu pasien. Di antaranya spiritual counseling. Pendekatan ini membantu pasien menggunakan nilai-nilai agama mereka untuk mengatasi masalah hidup. Selanjutnya ada mindfulness dan meditasi. Banyak tradisi agama seperti meditasi dalam Buddhisme telah diadopsi dalam terapi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada psikologi berbasis agama. Pendekatan ini menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan terapi psikologis seperti kognitif atau CBT yang disesuaikan dengan nilai-nilai spiritual pasien. Baik, yang kelima ada studi kasus dan penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara agama dan kesehatan mental. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bahwa individu yang rutin beribadah memiliki tingkat depresiasi yang lebih rendah dibandingkan yang tidak. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ibadah seperti salat dan zikir membantu mengurangi kecemasan pada pasien dengan gangguan mental. Studi lain menunjukkan bahwa pasien dengan keyakinan spiritual yang kuat itu lebih cepat pulih dari trauma dan memiliki tingkat optimisme yang lebih tinggi. Baiklah, kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, agama dan kesehatan mental merupakan dua aspek yang saling berhubungan erat dalam kehidupan manusia. Agama berfungsi sebagai sumber makna hidup, panduan moral, dan dukungan emosional yang dapat membantu individu menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan. Dengan menyediakan rasa aman, harapan, dan hubungan dengan kekuatan yang lebih besar, agama memberikan kenyamanan bagi mereka yang mengalami kecemasan, depresi, ataupun trauma. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas keagamaan memberikan dukungan sosial yang signifikan, membantu mengurangi rasa kesepian dan isolasi. Di sisi lain, agama juga memiliki tantangan dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Interpretasi yang terlalu kaku atau rasa bersalah yang berlebihan akibat keyakinan tertentu dapat memperburuk kondisi emosional individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa agama dipraktikkan secara sehat dan inklusif tanpa mengabaikan kebutuhan mental individu. Dalam konteks terapi psikologis, integrasi nilai-nilai agama pasien dapat memperkuat proses penyembuhan, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan menghormati keyakinan pribadi. Agama tidak hanya memberikan ruang untuk refleksi spiritual, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki keseimbangan emosional dan mental. Dengan memahami peran agama dan kesehatan mental, individu dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk berkembang secara holistik, baik secara spiritual maupun psikologis. Baik, kita masuk di penutup. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kesehatan mental. Agama, ketika dipahami dan diterapkan dengan cara yang mendukung, dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tekanan kehidupan. Dengan menjadikan agama sebagai bagian dan solusi, bukan sumber tekanan tambahan, individu dapat mencapai kedamaian batin yang sejati. Namun, perjalanan ini membutuhkan kesadaran, keterbukaan, dan pemahaman yang mendalam. Kita harus belajar menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menjalin hubungan dengan agama dan kesehatan mental. Oleh karena itu, marilah kita mendukung upaya untuk mengintegrasikan spiritualitas dengan kesehatan mental secara bijaksana, baik melalui pendidikan,
penelitian, maupun pendekatan terapeutik. Penting untuk mendorong praktik agama yang sehat dan memperdayakan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, penuh toleransi, dan berkomitmen pada kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual bagi semua anggota. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya Benedictus Nathan, terima kasih.